Bapak Ibu sekalian, kami tim pengabdian Cirebon yang terdiri dari Saudara Franseno Pujianto, Saudari Romiati Tobing, Saudara Hartanto Budiono, Saudara Karyadi Kusliansyah, dan saya sendiri Pak Supipi Susanto akan melaporkan perkembangan program pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan. Pengabdian kepada masyarakat kali ini kami melakukan pendokumentasian kawasan cagar budaya dengan fokus pemetaan pemukiman klasik di kawasan Trusmi Cirebon. Ini adalah lokasi Desa Trusmi di Kabupaten Cirebon. Desa Trusmi sendiri saat ini dikenal sebagai kawasan wisata batik, daerah wisata batik. Tetapi sebenarnya Desa Trusmi mempunyai akar sejarah yang kuat, yang tidak boleh kita lupakan, atau narasi mengenai kawasan budaya ini tidak boleh tenggelam oleh narasi sentra batik. Trusmi didirikan oleh Ki Buyut Trusmi, seorang adipati pada masa awal berdirinya Kesultanan Cirebon. Trusmi menjadi sentra batik sebetulnya diawali pada saat kedatangan migran dari Cina yang menetap di Desa Trusmi. Kebanyakan mereka sebagai pedagang, dan ini yang menjadi berkembangnya perdagangan batik di Trusmi. Yang terus berkembang pada tahun 56 berdiri Koperasi Batik, memudar, dan tahun 2000-an sentra batik Trusmi berkembang. Ini adalah perkembangan periodisasi Trusmi yang menunjukkan bahwa ketika perdagangan batik pada tahun 1800-an itu berkembang, maka permukiman di Desa Trusmi berkembang pesat. Sejarah morfologi perkembangan Desa Trusmi ini menunjukkan bahwa ada elemen-elemen primer penting yang tetap bertahan sampai saat ini. Dan itu terkait dengan perkembangan dari masa ke masa Desa Trusmi ini. Elemen-elemen primer seperti omah gede, balai gede, itu menjadi elemen penting dalam perkembangan Desa Trusmi, kawasan Trusmi, yang sampai sekarang masih bisa bertahan dan menjadi semakin penting perlu dipertahankan di era perkembangan sentra industri batik yang berkembang pesat. Nah, tujuan pengabdian pada masyarakat ini adalah pendokumentasian ini diharapkan memberikan kesadaran pada masyarakat bagaimana elemen-elemen primer yang ada di kawasan Trusmi ini yang mampu bertahan dalam rentang waktu yang cukup lama, itu perlu kita perhatikan. Karena permukiman yang ada sekarang masih berorientasi pada elemen-elemen primer tersebut. Omah gede, balai gede, alun-alun, masjid, itu menjadi elemen yang tidak dapat disepelekan dalam perkembangan Desa Trusmi. Bahkan sampai sekarang tiap blok hunian
memiliki bangunan balai gede yang dipimpin oleh Ki Gede. Jadi ini suatu tradisi yang warisan sejarah yang perlu diperhatikan. Sama seperti sebetulnya perdagangan batik juga merupakan warisan dari perkembangan desa Trusmi di tahun 1800-an. Jadi di sini alangkah baiknya apabila perkembangan ekonomi batik itu juga diimbangi dengan perkembangan aspek budaya yang ada di desa Trusmi ini. Ini beberapa contoh yang bisa dilihat bagaimana eksistensi elemen-elemen primer ini masih bisa bertahan dengan baik. Ini masjidnya, bagaimana masih bertahan. Ada pemandian yang memang saat ini kondisinya jelek, tetapi masih ada dan bisa diperbaiki. Ya, ini merupakan elemen penting dalam permukiman masyarakat di desa Trusmi ini. Bagaimana ada pembagian di mana area ziarah makam, ruang perantara, rumah ibadah. Nah, ini masih diikuti sampai sekarang. Ya, ini contoh masjid yang bisa kami rekam. Memang sampai saat ini memang belum bisa semua terekam, terutama pada area perumahan masyarakatnya. Tapi mudah-mudahan dengan selesainya pandemi ini kita bisa merekam lebih baik, sehingga kita bisa menarasikan desa Trusmi sebagai kawasan cagar budaya dengan lebih baik. Ini contoh-contoh bagaimana kondisinya saat ini. Yang masih relatif bagus dan berperan penting. Ya. Mungkin baru sampai sini yang bisa kami sampaikan, rekaman kami, karena kami baru beberapa kali sempat survei ke lapangan. Ya. Terima kasih.